Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, thumma salatu wassalamu ala rasulillah, habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa man tabi'alah ila yaumil qiyamah. Wa ba'dah, menjadi pribadi dermawan itu sangat mulia. Dikenang bukan hanya di bumi, tapi juga dikenang oleh makhluk Allah yang bersemayam di langit. Siapa mereka? Yaitu para malaikat. Begitu mulianya orang yang gemar berderma atau bersodakoh, sampai disebutkan oleh Nabi, orang yang berderma itu adalah orang yang tangannya di atas. Sementara yang menerima itu tangannya di bawah. Nah, pertanyaan yang akan kita kaji dan kita cari tahu jawabannya bersumber dari salah satu saudara kita yang nongol di chat WA pertanyaannya. Kira-kira begini pertanyaannya. Pak Ustadz, apakah wanita itu tidak boleh menjadi pribadi yang dermawan? Karena jika seorang istri itu mau bersedekah harus izin suami dulu. Sedangkan terkadang suami tidak mengizinkan. Nah, mohon pencerahannya. Penting untuk kita pahami bersama-sama, wanita bersedekah sejatinya tidak dilarang. Wanita berderma itu sungguh mengagumkan. Artinya, wanita tidak tertutup pintu untuk menjadi sosok dermawan. Meskipun dia sosok seorang istri. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah pastikan bahwa harta yang didermakan atau disodakohkan adalah satu contoh harta pribadi. Dapat warisan contoh. Ini warisan dari bapak saya, warisan dari ibu saya. Berarti pribadi dong, tidak ada sangkut pautnya dengan kekayaan yang dihasilkan oleh suaminya. Ya, maka boleh silahkan berderma tanpa batas. Silahkan bersodakoh terus-menerus. Yang kedua, mendapat hibah. Orang tua masih hidup, tapi sudah dikasih ruko seumpama, sudah dikasih sawah seumpama, sudah dikasih kebun. Nah, dari sawah dan kebun itu lalu kemudian berinfak dan bersedekah. Lagi-lagi ini tidak terkait sama sekali dengan kekayaan suami yang dihasilkan dari ikhtiar mencari nafkah dari sosok suaminya. Yang ketiga, contoh dia juga bekerja. Dari gaji pribadinya itulah kemudian dia berderma, bersedekah, berinfak dan seterusnya. Mungkin juga beliau berdagang, ataukah berdagangnya itu secara offline atau online. Yang jelas prinsipnya, kalau seorang wanita dia bersedekah, berderma, berbagi tanpa perlu izin suami. Kalau memang yang disodakohkan, yang diinfakkan itu diambil dari harta pribadinya, bukan dari kekayaan suaminya. Malah Nabi SAW pernah membuat satu sayembara sebetulnya. Meskipun ini adalah dalam tanda petik sekedar ngeprank istri-istri beliau. Dalam satu riwayat sahih, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau bercerita. Apa sebagian istri Nabi bertanya kepada Nabi SAW, Ayyuna asra'u bika luhukon. Wahai Rasul, siapakah di antara kami, istri-istrimu ini, yang lebih dulu membersamaimu di surga? Lebih dulu membersamaimu di surga. Qala, Nabi SAW kemudian menjawab, atwalukunna yadan. Yang lebih dulu membersamaiku di surga kelak adalah di antara kalian yang tangannya paling panjang. Di antara kalian yang tangannya paling panjang. Fakanat saudatu atwaluhunna yadan. Dan pada saat itu, para istri Nabi itu mencari kayu untuk mengukur satu sama lain, berharap kalau yang paling panjang adalah tangannya, dan itu adalah dia yang kelak membersamai Nabi SAW di surga lebih dulu. Dan ternyata pada saat itu tidak ada yang lebih panjang tangannya. Yang paling panjang adalah tangannya Ibunda Saudah.
Kecewa sih tidak. Tapi para istri-istri Nabi kemudian bertanya dan memahami, fa'alimna ba'da anna makana tulu yadiha as-sadaqatu. Ternyata yang dimaksud oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam panjang tangan itu adalah istri-istri beliau yang paling laju, paling banyak, paling sering bersodakoh. Secara fisik tangan Ibunda Saudah memang paling panjang, tapi yang dikehendaki Nabi bukan itu. Yang dimaksud tangan panjang adalah yang banyak, rajin, berulang-ulang terus-menerus bersodakoh. Tentu dari hasil atau dari harta pribadinya. Ini perlu kita catat. Sehingga tidak sama sekali berkaitan dengan harta suaminya. Perlu kita pahami bersama-sama bahwa ada beda ya istilah dan ungkapan panjang tangan. Kalau dalam tradisi budaya kita jumpai istilah panjang tangan, itu adalah orang yang suka nyolong. Oh, panjang tangan berarti suka mencuri, maling bahasa kerennya. Tapi kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam punya istilah sendiri, justru panjang tangan itu mulia, panjang tangan itu baik. Kalau di kita panjang tangan itu jelek, ya. Image-nya sudah jelek. Tapi kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut panjang tangan itu justru baik. Banyak sodakoh, rajin sodakoh, dan terus menerus sodakoh, gemar sodakoh. Nah, Ibunda Saudah radhiyallahu anha adalah istri pertama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pasca wafatnya Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Dalam cerita, Ibunda Haulah ini menawari Nabi, Rasul mau menikahkah ketika Nabi sudah move on pasca wafatnya Ibunda Khadijah radhiyallahu anha, yang disodorkan Ibunda Aisyah dan Ibunda Saudah. Ternyata Nabi memilih Ibunda Saudah. Kenapa? Apakah cantik? Dalam riwayat, mohon maaf, Ibunda Saudah bukan seorang wanita yang cantik, bukan. Tubuhnya besar, kulitnya agak gelap, dan beliau adalah sosok wanita yang kurang pandai berdandan. Tapi kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memilih beliau? Ya, meski pada saat itu dinikahi Ibunda Saudah itu statusnya sebagai janda, usia sudah 50 tahun, tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menemukan eksotika yang membuat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terpana dan terpesona, setidaknya 3 hal. Apa? 1, sangat dermawan, makanya disebut panjang tangan dan nyatanya paling panjang tangannya. Maka beliau nanti lebih dulu membersamai Nabi di surga. Yang kedua, penyabar. Ya Allah, penyabarnya. Sampai-sampai menjadi saksi Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau memberikan statementnya, Saudah itu adalah yang paling dermawan. Sampai-sampai giliran beliau yang mestinya malam ini di rumah Ibunda Saudah, beliau berikan kepadaku, kata Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam malam itu yang mestinya berkunjung ke Ibunda Saudah, malah diberikan jatahnya. Saking dermanya, bukan hanya secara finansial, tapi juga bagian yang paling luar biasa membahagiakan adalah kebersamaannya dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Usianya 50 tahun. Penyabar. Nah, beliau juga pemberani. Subhanallah. Luar biasa pemberaninya. Inilah 3 sifat yang membuat Nabi terpesona. Eksotika bukan di wajah. Eksotika Ibunda Saudah bukan di fisiknya, tapi di sifatnya. Mudah-mudahan kaum wanita di sekitar kita, di rumah kita, menjadi pribadi-pribadi Saudah kekinian. Rajin, berderma, banyak sodakoh, penyabar, dan juga pemberani. Saking luar biasanya orang yang sedekah dan pengen sekali Ibunda Aisyah itu ya nyalep lah, mendahului, kalau tidak sama lah dengan Ibunda Saudah bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di surga. Sampai-sampai pernah dalam satu riwayat disebutkan sahabat Muawiyah radhiyallahu anha memberi hadiah 100.000 dinar kepada Ibunda Aisyah. Agar supaya bisa mengejar ketertinggalannya, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha mendermakan semua, diinfakkan semua, tak tersisa. Padahal waktu itu Ibunda Aisyah sedang puasa, sampai-sampai lupa kalau tidak punya takjil dan tidak punya untuk berbuka.
Subhanallah. Maka jadilah wanita yang penuh eksotika, bukan hanya fisiknya, tapi juga sifatnya. Ibunda Saudah dirindu Nabi, dinikah Nabi, dan juga nanti pertama bersama Nabi SAW karena sebagai seorang dermawan, pemberani, dan penyabar. Inilah berarti tidak tertutup wanita atau istri itu menjadi sosok dermawan. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.